Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kabar Petang didukung oleh Diabetasol. Pemirsa, diduga menjadi tempat mesum, sebuah warung di lokasi objek wisata Ujung Karang, Melabuh, Aceh Barat dibongkar paksa oleh warga. Bahkan pemilik kafe tersebut juga diusir dari desa setempat. Ibu pemilik warung ini melakukan penolakan saat warga berusaha membongkar bangunan miliknya. Berasa tidak terima dengan tindakan warga tersebut, pemilik warung histeris dan berusaha melukai tangannya dengan serpihan kaca. Sejumlah warga berusaha mengambil serpihan kaca tersebut dan menenangkan pemilik warung. Pemilik warung yang bertahan di dalam warung sebagai bentuk penolakan terpaksa dibawa keluar oleh sejumlah warga. Meski mendapat penolakan, bangunan itu tetap dibongkar. Selain dibongkar, pemilik warung juga diusir dari desa setempat karena dianggap mencemarkan nama desa atas perbuatannya. Kemarahan warga ini bukan tanpa alasan, sebab selain diduga menjadi tempat mesum, anak perempuan pemilik kafe itu diketahui hamil di luar nikah. Menurut kepala desa setempat, pembongkaran kafe dan pengusiran warganya melalui keputusan rapat dengan warga. Perbuatan pemilik kafe itu melanggar adat istiadat serta kanun syariat Islam yang berlaku di Aceh. Kenapa dibongkar kafe ini hasil rapat keputusan yang dilakukan di kantor desa. Ada 2 poin yang kami ambil. Yang pertama, sang anak tadi yang hamil 7 bulan supaya angkat kaki atau diusir dari kampung Suat Indrapuri. Itu sudah keputusan pertama. Keputusan kedua yang kami ambil tadi, kafenya dibongkar. Artinya tidak dibenarkan lagi berjualan, yang pasti kafe itu diratakan dengan bumi. Pembongkaran kafe disaksikan aparat keamanan dan Satuan Polisi Syariat Islam dan Satpol PP Kabupaten Aceh Barat. Dari Melabuh, Aceh Barat, Khaidir Azhar, TV One mengabarkan. Akibat curah hujan yang tinggi, sebuah jembatan penghubung jalan antar kabupaten menuju Nias Barat di Desa Tuwuna, Kecamatan Mendere, ambruk dan hanyut di bawah aliran sungai. Pemirsa, yang Anda saksikan adalah detik-detik rekaman video amatir yang menunjukkan jembatan ambruk hingga hanyut diterjang aliran sungai. Saat ambruknya jembatan, tidak ada pengendara yang melintas sehingga tidak menelan korban jiwa. Akibat bencana ini, akses jalan menuju ibu kota Kabupaten Nias Barat terputus total. 8 kecamatan dengan 105 desa di Kabupaten Nias Barat terisolasi. Warga saat ini terpaksa menggunakan perahu kayu untuk menyeberang.
Kami hadirkan informasi lainnya pemirsa. Kasus amputasi pemotongan kaki seorang pasien di Rumah Sakit Mitra Sejati Medan dilaporkan ke Polda Sumatera Utara. Keluarga pasien mengaku proses amputasi tersebut tanpa persetujuan keluarga pasien. Namun pihak rumah sakit menyatakan jika permasalahan telah selesai oleh kedua belah pihak memilih untuk berdamai. Julita Surbakti masih terbaring lemas setelah kakinya diamputasi oleh seorang dokter bedah di Rumah Sakit Mitra Sejati, Kota Medan, Sumatera Utara pada Minggu 23 Februari 2025. Setelah menderita sakit karena jari kakinya tertusuk paku, kaki Julita dipotong hingga mendekati lutut. Menurut keluarga Julita, proses amputasi kaki wanita 42 tahun itu tanpa persetujuan pihak keluarga. Sebelum dilakukan operasi, keluarga korban mengaku diberitahu pihak rumah sakit hanya akan memotong jari kaki Julita, tidak sampai lutut. Imbas kekecewaan keluarga pasien, tindakan dokter bedah Rumah Sakit Mitra Sejati itu dilaporkan ke Polda Sumatera Utara dengan dugaan perkara tindakan malpraktik. Saya ini maunya apa? Bukan mau kita berdamai untuk menegakkan hukumnya. Karena Rumah Sakit Mitra Sejati ini sudah banyak terjadi loh. Bukan kita aja. Kuasa hukum pihak Rumah Sakit Mitra Sejati Medan angkat bicara terkait dugaan malpraktik amputasi kaki seorang ibu rumah tangga. Kuasa hukum mengklaim jika kedua belah pihak sudah berdamai. Artinya kedua belah pihak telah berdamai. Jadi tidak ada lagi urusan atau kendala apapun, sudah berdamai kedua belah pihak. Dan terhadap laporan pengaduan mereka juga telah mereka cabut di Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Selain melapor ke kepolisian, keluarga Julita melalui kuasa hukumnya akan melaporkan juga dokter bedah tersebut ke Ikatan Dokter Indonesia. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmidal Yauzar, TV One mengabarkan. Diduga melanggar alih fungsi lahan, tempat wisata Highbeast Fantasy di Puncak Bogor, Jawa Barat dibongkar Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Tempat wisata itu disebut menjadi biang keladi banjir. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memerintahkan jajarannya membongkar wisata Highbeast Fantasy di kawasan Puncak Bogor. Pembongkaran dilakukan oleh personel Satpol PP Jabar dibantu dengan pemerintah daerah Bogor. Taman rekreasi yang dikelola oleh anak usaha BUMD Jawa Barat, Jaswita Lestari Jaya, telah mengantongi izin mengelola kawasan seluas 4.800 meter persegi. Namun faktanya area rekreasi telah meluas mencapai 15.000 meter persegi. Deddy menegaskan penertiban alih fungsi lahan di kawasan Puncak Bogor tidak akan pandang bulu. Total luasnya kawasan ya mungkin ini bagian dari perubahan area yang harusnya jadi kebun teh kemudian dirubah menjadi agrowisata. Kan jumlahnya ada 1.600 hektar. Nah, kemudian diantaranya yang Jaswita. Jaswita kan dikasih KSO 23 hektar. Kemudian Jaswita itu kan PT milik Provinsi Jawa Barat. Maka saya putuskan itu untuk dibongkar seluruhnya, kemudian dikembalikan menjadi kawasan hijau. Dan pemerintah Provinsi Jawa bersedia mengelola kawasan itu menjadi kawasan hutan. Pemirsa, banjir Karawang, Jawa Barat sudah mulai surut. Lalu bagaimana dengan kondisi saat ini di sana? Ada rekan kami, Leo Chandra, yang akan mengabarkan kepada Anda. Leo, bagaimana dengan informasi saat ini? Bagaimana juga dengan kondisi warga korban dari banjir? Selamat petang, Sira, Andro, dan juga pemirsa TV One. Saat ini saya mengabarkan langsung dari lokasi banjir di Karawang, Jawa Barat, tepatnya di Kecamatan Teluk Jambe Barat dan ada di Desa Karanglinggar RT 07 RW 02, di mana sejak pagi tadi kami mengabarkan, Sira dan juga pemirsa, kondisi di lokasi kami mengabarkan ketinggian air ini mencapai hingga 50 cm. Namun saat ini yang bisa kami sampaikan, air sudah surut
bahkan ketinggian kami sudah tidak melihat lagi ketinggian air di lokasi kami mengabarkan. Namun Sira dan juga Andro, saya mengajak Anda juga untuk melihat di beberapa tempat yang masih terlihat tergenang oleh aliran banjir di lokasi kami mengabarkan sampai saat ini. Ada di sebelah kiri kami, ini merupakan pemukiman warga di mana ketinggian air ini masih mencapai setinggi 50 cm atau setinggi dengkul orang dewasa, di mana juga kami pagi tadi sempat melihat secara langsung kondisi rumah dari warga yang memang terendam oleh banjir. Sebagian warga kemudian ini memilih untuk mengevakuasi barang berharga mereka ke tempat yang lebih tinggi. Bahkan Sira, Andro, dan juga pemirsa bisa menyaksikan secara langsung beberapa barang-barang elektronik, kemudian ada barang-barang rumah tangga begitu yang kemudian ini berada di pinggir jalan, di mana memang warga ini memilih untuk mengamankan barang-barang berharga mereka seperti alat-alat dapur, piring, dan lain-lain itu di luar dari rumah mereka, mengingat bahwasannya rumah mereka ini terendam banjir hingga ketinggian 50 cm. Pihak pengamanan terkait seperti Basarnas, kemudian BPBD, TNI, dan juga Polri ini juga melakukan upaya untuk kemudian dapat mengevakuasi warga. Kemudian mereka juga datang langsung ke lokasi banjir untuk kemudian mereka dapat membantu warga yang kemudian ini membersihkan beberapa alat rumah tangga mereka yang ada di rumah. Dan bahkan informasinya, Sira, tadinya sebelah kanan saya ini Leo Chandra, informasi langsung dari Karawang, Jawa Barat. Pemirsa, ruas jalan penghubung jembatan Kemang Pratama Kota Bekasi, Jawa Barat saat ini kondisinya amplas saat banjir besar Selasa lalu. Informasi yang kami hadirkan usai Setelah videonya viral di media sosial, istri Wali Kota Bekasi, Wiwi Hargono, angkat bicara. Ia menyatakan permohonan maaf atas kegaduhan yang timbul di saat Bekasi dilanda banjir. Namun Wiwi memastikan ia melayani warga korban banjir dan juga memantau perkembangan bencana. Guys, kita nganter Ibu Wiwi yang mau stay di hotel karena rumahnya kebanjiran. Ibu wali kota kita rumahnya kebanjiran, guys. Jadi nginepnya di Horizon. Bu, tinggal ya. Video yang memperlihatkan istri Wali Kota Bekasi, Wiwi Hargono, menginap di sebuah hotel kawasan Bekasi Selatan viral di media sosial. Video ini muncul saat warga tengah menghadapi musibah banjir yang melanda Kota Bekasi, Jawa Barat. Warganet pun mengungkapkan kekesalannya di media sosial. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi pun menyoroti video ini. Menurut Deddy, pejabat daerah dan keluarga sepatutnya berada di tengah warga dan merasakan apa yang diderita masyarakat. Seluruh pejabat dimanapun berada ya, hari ini istri pejabat, mari kita sama-sama untuk merasakan apa yang diderita oleh masyarakat. Pada saat masyarakat mendapat musibah, pejabat dan istri pejabat ada di tengah-tengah masyarakat. Istri Wali Kota Bekasi, Wiwi Hargono, kemudian memberikan klarifikasi mengenai video tersebut. Menurutnya, ia terpaksa menginap di hotel karena seharian penuh melayani korban banjir dan turut memantau perkembangan bencana. Terima kasih buat seluruh masyarakat Kota Bekasi, karena apapun yang kita perbuat, orang akan punya narasi berbeda-berbeda. Tetapi saya dengan Masri selalu berupaya memberikan yang terbaik buat masyarakat Kota Bekasi. Pada hari itu malam masih pulang jam 2 karena habis meninjau di wilayah. Kemudian saya bersama Masri sahur ya 3:30.
dan masih memantau lokasi, ternyata memang sudah semakin tinggi, maka saya dengan masih meminta saya untuk segera mengevakuasi diri. Karena apa? Saya tidak boleh terjebak di dalam kumpungan air, sehingga saya tidak bisa turun membantu masyarakat. Dan saya hanya membawa pakaian yang melekat di saya, gitu ya. Hanya beberapa ini saya bawa. Wiwi meminta maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan gara-gara ia menginap di hotel saat sebagian besar warga kota Bekasi sedang kebanjiran. Tim TV One mengabarkan. Ruas jalan penghubung Jembatan Kemang Pratama Kota Bekasi, Jawa Barat amblas saat banjir besar Selasa lalu dan hingga saat ini belum ada perbaikan. Inilah kondisi ruas jalan penghubung Jembatan Kemang Pratama yang menghubungkan wilayah perumahan elit Kemang Pratama dengan Pekayon, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ruas jalan di dekat Jembatan Kemang Pratama ini amblas. Pemirsa bisa lihat parah sekali dampaknya. Sejumlah petugas dari Dinas Bina Marga Kota Bekasi telah melakukan survei untuk estimasi perbaikan jalan penghubung. Lebar kerusakan amblasnya jalan adalah 7 meter dan semakin hari semakin melebar. Sementara untuk kedalaman dari atas jembatan ke arah dasar sungai mencapai 5 meter. Saat ini akses jalan tidak bisa digunakan dan telah ditutup total oleh petugas. Pemirsa, untuk memantau kondisi Jembatan Kemang Pratama Kota Bekasi sudah ada rekan kami Syahda Yostiza yang akan memberikan informasi. Semoga Syahda bisa memperlihatkan lebih dekat, Syahda, kamera yang diarahkan ke lubang yang amblas itu, Syahda. Baik, selamat sore Andro dan juga pemirsa, bahwasanya tepat sekali saat ini saya sedang berada di Jalan Kemang Pratama Raya dan memang tepat di belakang saya ini Andro, ini merupakan salah satu lubang besar akibat amblesnya peristiwa banjir yang memang terjadi 2 hari yang lalu. Informasi yang kami dapatkan bahwasanya untuk lubang yang ambles ini diketahui dengan lebar atau diameter 7 meter dan untuk kedalamannya sendiri ini bisa sampai ke 3 meter kedalamannya Andro. Dan memang untuk area di Jalan Kemang Pratama Raya ini merupakan jalur penghubung, salah satu jalur alternatif baik dari arah Jati Asih, Pekayon kemudian menuju ke perumahan Kemang Pratama, sehingga memang dengan adanya lubang yang ambles ini menyulitkan sekali untuk mobilitas dan juga aktivitas masyarakat di sini. Nah, update-nya Andro serta pemirsa bahwasanya sejak siang tadi Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono ini didampingi juga dengan Menko PMK yakni Pratikno bersama juga dengan Wali Kota Bekasi Tri Ardianto dan juga Kepala BNPB Letjen Suharyanto ini baru saja sejak tadi siang meninjau lokasi di mana lubang yang ambles di area Kemang Pratama Raya ini. Dan memang kalau saya bisa memberi ketahukan kepada pemirsa mengenai struktur geografis untuk wilayah di sini, tepat kalau misalnya di posisi kiri dari layar ini sejatinya ada Kali Bekasi, di mana untuk Kali Bekasi itu sendiri ini merupakan lanjutan dari air yang mengalir dari Bogor. Dan memang untuk jembatan yang amblas ini diduga karena tergerus aliran air Kali Bekasi yang meluap, karena memang pada saat terjadinya banjir yang terjadi di 2 hari yang lalu diketahui aliran air di sini ini cukup deras, sehingga aliran air di Kali Bekasi di mana juru kamera saya ini menunjukkan ini diduga merusak konstruksi jembatan Kemang Pratama itu sendiri, sehingga akibat rusaknya konstruksi ini menimbulkan lubang besar. Nah, bisa dilihat pemirsa bahwasannya kalau di bawah lubang besar ini dipenuhi dengan banyak bebatuan, adapun juga tanah yang hancur karena diterjang oleh arus sungai atau arus kali, dan sejauh ini juga terdapat pipa-pipa dan tumpukan kabel yang berada di dalam lubang tersebut, yang mana memang kondisinya pada saat itu adalah ketinggian air di Kali Bekasi ini bisa mencapai lebih dari 1 meter. Dan memang Andro serta pemirsa, tadi berdasarkan tinjauan dari Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono ini sempat memantau dan juga menyoroti adanya tumpukan sampah di Kali Bekasi. Beliau juga menyatakan bahwasannya
agar bisa dibersihkan Kali Bekasi ini dan juga menyoroti bagaimana supaya proses pembangunan infrastruktur terhadap lubang ini bisa diperbaiki lagi dengan tentunya bukan hanya untuk solusi temporer tetapi juga untuk solusi permanen. Dan memang Andro serta pemirsa, kalau kami mengulas bagaimana kejadian ini terjadi pada hari Rabu lalu tepatnya 12.30 waktu Indonesia Barat. Bukan tiba-tiba lubang tersebut selebar ini, namun berasal dari lubang yang kecil kemudian merambat akibat tanah yang ambles menjadi besar, dan untungnya pada saat hari kejadian tidak ada korban jiwa. Sementara demikian, Andro. Ada Yustiza mengabarkan langsung dari Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih. Pemirsa, banjir yang menerjang Jabodetabek melumpuhkan akses dan aktivitas warga dalam beberapa hari terakhir. Apa penyebabnya? Kami akan bahas hanya di Kabar Petang, pemirsa. Tetaplah bersama kami. Kami evakuasi beberapa warga. Evakuasi beberapa warga. Pemirsa, banjir yang menerjang Jabodetabek melumpuhkan akses dan aktivitas warga dalam beberapa hari terakhir. Para kepala daerah yang punya kuasa di Jawa Barat maupun Jakarta terus meraba apa penyebab utama masalah klasik itu. Banjir lagi. Masalah klasik yang terus berulang. Ketika hujan intensitas tinggi mengguyur wilayah Jabodetabek ditambah aliran deras dari wilayah hulu ke hilir, sebaran banjir kian meluas. Warga terdampak banjir hanya bisa meratap karena rumah mereka sudah terendam. Banjir telah menjadi tragedi yang menyedihkan bagi warga Jabodetabek, apalagi di Bekasi yang terparah. Bukan sekedar permukiman, banjir juga merendam pusat perbelanjaan. Antar kepala daerah pun bersautan mencari dalang banjir yang buat kalang kabut semua pihak. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi blak-blakan wilayah hulu sudah rusak, ditambah sungai di hilir yang kian menyempit karena kesalahan tata ruang. Rusaknya hulu, kemudian menyempitnya hilir. Jadi ini dua hal itu. Hulu rusak karena peruntukannya berubah dari perkebunan menjadi areal-areal bisnis. Dalam isinya bangunan. Hilirnya juga sama, ada pengembangan perumahan yang sangat luar biasa di Bogor, yang kemudian sungainya mengalami penyempitan dan pendangkalan. Jadi banyak orang yang buang bahan materialnya itu ke sungai. Jadi itu dua-duanya harus dibenahin. Pun Gubernur Jakarta Pramono Anung memetakan banjir Jakarta karena banjir lokal, rob, dan kiriman. Yang terjadi di Jakarta sekarang ini boleh dikatakan mayoritas hampir 90% ini adalah kiriman. Karena curah hujan di Jakarta Pemirsa, banjir yang menerjang Jabodetabek hingga kini berangsur surut, tetapi masyarakat yang terdampak banjir masih mempertanyakan penyebab banjir. Apakah asal muasal banjir memang kiriman dari hulu ketika hujan deras mengguyur sehingga sungai tak lagi dapat menampung?
Kami sudah bersama dengan Ketua Komunitas Peduli Sungai Cilengsi dan Cikeas yang tahu persis persoalan banjir dan juga merupakan korban banjir. Bang Puarman, kami ingin tahu Bang, menurut Abang penyebab banjir yang utamanya apa Bang selama beberapa hari yang terparah di Bekasi kemarin Bang? Siap. Kalau pemicunya adalah hujan ya, tapi kalau penyebabnya itu ada di hulu, ada di hilir. Kalau di hulu itu penyebabnya itu adalah perubahan tata guna lahan yang luar biasa. Dulu Bang, kalau seandainya hujan di hulu, 70%-nya meresap ke tanah, hanya 30% yang ke hilir. Sekarang kebalikannya, kalau hujannya di hulu, 70% malah yang menggelontor ke hilir. Maksudnya hanya 30 di kawasan Puncak Bogor. Iya, Puncak Bogor, Sentul, Hambalang, kemudian Babakan Madang gitu kan, sekitar sana semuanya. Nah, itu dulu 70%-nya meresap ke tanah. Sekarang 70% itu yang menggelontor ke hilir, hanya 30% yang meresap. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di hilirnya juga sudah rusak. Ya, di hilirnya itu sudah banyak terjadi penyempitan sungai, sama juga pendangkalan sedimentasi. Nah, sekedar informasi, Kali Bekasi itu kan diawali dari Sungai Cilengsi maupun Sungai Cikeas ya. Sungai Cilengsi itu terakhir dikeruk tahun 1971. Jadi udah luar biasa dangkalnya gitu loh. Nah, apalagi ditambah lagi di hilir banyaklah bangunan-bangunan yang berdiri di pinggir sungai yang melanggar garis padan sungai. Harusnya pinggir sungai itu adalah minimal 19-20 meter. Ini bahkan ada bangunan-bangunan yang di pinggir sungai. Area hijau yang harusnya tidak untuk dibangun. Tidak untuk dibangun. Makanya sungai itu makin lama makin mengecil. Oke, jadi permasalahan bukan hanya intensitas hujan tapi dari hulu ke hilir. Ya, Bang hujan Puarman itu kabarnya pemicu punya grafis. Punya ada, grafis aliran sungai. Sambil kita tunjukkan kepada pemirsa. Boleh, Bang, siap. di layar berikut ini gambarnya seperti apa sungai. Siap. Dari hulu ke hilir, dari kawasan Puncak, kemudian Cilengsi, ya, Cikeas, sampai akhirnya bertemu Sentul, di ya, Jakarta, Sentul, di Kali betul, Bekasi, betul, Bang. ya. Boleh? Ya. Sambil sedikit kita ini kunci gambarnya juga. sedikit unik ya. Oke. Biasanya orientasinya dari atas ke bawah, ini dari bawah ke atas ya. Yang ini Bang ya. Oke, Kali siap. Bekasi. Ya, kita mulai dari sini dulu. Oke. Ya. Ini dimulai dari Sungai Cilengsi ya. Sebelah kanan kita ini adalah Sungai Cilengsi. Boleh turun lagi? Oke. Ya. Sambil digerakkan. Sambil digerakkan. Ini Sungai Cilengsi ya. Oke. Sungai Cilengsi. Ini memang ada perumahan. Ini perumahan-perumahan ini kan di bawahnya ya. Coba ke atasnya lagi, di ini lagi. Sambil di play juga ya, grafisnya. Ini adalah Sungai Cilengsi. Sungai Cilengsi ini adalah hulunya di sekitar Gunung Pancar. Ya, hulunya adalah di Gunung Pancar, Babakan Madang sama Sentul ya. Oke, Sungai Cilengsi mengalir ke hilir ya. Kemudian di sebelah kirinya ini ada Sungai Cikeas. Oke, sambil Bapak tunjukkan. Ya, ini Sungai Cikeas. Sungai Cikeas ini hulunya adalah di Gunung Gelis Puncak sama di Bukit Pelangi. Ini juga mengalir melewati Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi. Nah, di hilirnya, boleh, ini ketemu ya. Kedua sungai ini ketemu. Pertemuan itu dinamakan dengan P2C. Oke. Pertemuan Cilengsi Cikeas. Di titik ujung sini ya. Ya, kalau ujung sini ya. Di titik ujung. Pertemuan itu Cilengsi Cikeas. Nah, itu menjadi ujungnya Kabupaten Bogor. Jadi ini Kabupaten Bogor nih, kan? Nah, setelah ketemu itu berubah namanya menjadi Kali Bekasi atau Sungai Bekasi. Nah, inilah yang banjir sekarang. Jadi yang banjir sekarang adalah Sungai Cilengsi yang di hilirnya perumahan Villa Nusa Indah 1, 2, 3 dan 5, 2 dan 5. Kemudian Sungai Cikeas yang di hilirnya juga banjir. Ini wilayah yang terdampak semua. Wilayah terdampak semua nih. Ini daerah namanya Desa Bojonggolo, Kecamatan Gunung Putih, Kabupaten Bogor. Nah, ujungnya Kabupaten Bogor, setelah itu baru Kota Bekasi. Nah, Kota Bekasi itu Kali Bekasi ya. Di situ ada perumahan Pondok Gede Permai yang banjirnya kemarin adalah sepinggang di lantai 2. Kalau yang di perumahan Villa Nusa Indah 1 dan 2 ini banjirnya kemarin adalah rata-rata hampir seplafon ya. Seplafon di perumahan-perumahan tersebut. Maksudnya kan keberadaan sungai ini sudah puluhan bahkan mungkin ratusan tahun ya Pak ya? Ya, betul. Kenapa tidak ada upaya mitigasi dari pemerintah setempat agar ketika volumenya debitnya besar bisa ditampung Pak di hilirnya? Ya, kan tidak ada penampungnya. Justru itu, jadi ini sungainya sudahlah rusak di hulunya, kemudian di perjalanannya juga menyempit dan juga dangkal, di hilirnya juga tidak ada polder-polder atau penampung-penampungan, nggak ada. Apa adanya seperti itu. Jadi kapasitas sungai ini tidak sanggup lagi menampung debit air yang dari hulu. Oke, bukankah dari komunitas Bapak punya rekaman CCTV yang memperlihatkan tinggi permukaan air? Betul. Di setiap sungai Pak ya? Betul. Sambil kita perlihatkan CCTV tinggi permukaan air, baik itu di Cikeas, di Cilengsi, bahkan mungkin dari hulu, dari puncaknya. Betul. Ya Pak ya? Betul. Kita punya CCTV, ini CCTV mungkin tanggal 3 atau 4 Maret yang lalu? Ya. Ini Pak? Pas tanggal 3 ya. Ini CCTV kita, ini adalah di hulunya Sungai Cilengsi. Ketinggiannya waktu itu masih 500 cm ya, 500 cm.
kemudian naik lagi sampai di angka hampir 700. Ada video satu lagi. Maksudnya 7 meter ini Pak? 7 meter ya. Ini sudah tinggi ya, tinggi. Nah, sekedar gambaran, selama ini banjir terbesar itu adalah tahun 2020 ya, 1 Januari. Itu tinggi muka air di sana hanya 540. Tapi kemarin 700, bahkan lebih. Kenapa kita bilang lebih? Batas 700, CCTV kita di sana udah tenggelam dan hanyut ya. Jadi diperkirakan kemungkinan bisa sekitar 720 atau 740 tinggi muka air di sana. Bayangkan kalau itu hujannya berlangsung selama 1 hari, 2 hari lebih. Hujan tidak lama. Curah hujan ini normal atau memang? Curah hujannya sekitar lebih kurang sekitar 6-7 jam ya. Ini curah hujan yang normal Pak, durasi 6-7 jam itu atau memang? Cukup lebat sih. Sebelumnya sudah pernah terjadi, tapi tidak sampai banjir? Ya, sebelumnya sering terjadi juga, tapi tidak sampai banjir separah ini gitu loh. Nah, curah hujan ini hampir sama dengan curah hujan waktu yang 2020. Tapi sekarang dampaknya luar biasa, lebih besar gitu. Maaf, ada video satu lagi. Nah, ini CCTV kita gitu kan. Jadi CCTV ini sifatnya 24 jam, Bapak juga merekam secara real time, menunjukkan tingginya. Ini Pak ya, nah, ini ada angka tadi. Ya, betul angka tadi ya. ya. Nah, itu yang kami informasikan kepada anggota KP2C. KP2C itu anggotanya sekarang 32.000. 32.000 kepala keluarga ya. Itu masyarakat korban banjir yang bermukim di sepanjang aliran Sungai Cilengsi, Sungai Cikias maupun Kali Bekasi. Dan itu semuanya korban banjir loh. Jadi Pak, maksud saya Bapak sebagai korban banjir dan juga memantau terus supaya kondisi tinggi permukaan air ke depan bagaimana ini Pak? Karena cuaca ekstrim, prediksi BMKG sampai pertengahan Maret juga akan terjadi Pak. Apakah banjir serupa menerjang kembali di lokasi yang sama? Harusnya nggak boleh lagi ya. Kita udah capek ya, setiap tahun selalu begini, setiap tahun selalu begini. Ini baru banjir besar ya. Kalau banjir sedangnya ada lagi Mas. Banjir kecilnya juga ada lagi. Rata-rata setiap tahun bisa 3-4 kali banjir loh. Jadi bukan kali ini aja banjirnya, memang sudah langganan banjir ya. Tapi sampai sekarang belum ada solusi yang permanen untuk ini. Jadi kedepannya kita berharap, oke lah. Jadi kalau ada banjir, solusinya itu bukan sembako lagi. Solusinya sekarang ini adalah bagaimana menanggulangi banjir ini supaya tidak terjadi lagi. Gitu. Kami punya usulan-usulan untuk itu. Terima kasih banyak Pak Puarman sebagai komunitas sungai di Cilengsi dan juga Cikeas. Semoga usulan ini bukan hanya didengarkan, tapi juga ada implementasinya Pak ya dari pemerintah. Itulah tadi gambaran aliran sungai, kemudian cuaca ekstrim, serta CCTV secara real time tinggi permukaan air di setiap sungai. Kabar Petang akan segera kembali sesaat lagi pemirsa. Pemirsa, Jaksa Agung ST Burhanuddin memastikan stok BBM pada tahun 2018 hingga 2023 yang menjadi objek penyidikan kasus korupsi tata kelola minyak mentah sudah tidak ada lagi di pasaran. Hal tersebut disampaikan Jaksa Agung usai menerima kehadiran Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri di kantor Kejagung hari ini. Jaksa Agung pun meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi. ST Burhanuddin juga menegaskan tidak ada intervensi apapun dalam penyidikan kasus ini. Adalah bahwa penyidikan ini tembus deliktinya. Waktu kejadiannya adalah tahun 2018 sampai 2023. Tolong ini, tempus ini karena nantinya akan mempengaruhi tentang kondisi minyak premium ya, minyak Pertamax yang ada di pasaran. Artinya bahwa mulai 2014 ke sini, itu tidak ada kaitannya yang sedang kita selidiki. Artinya
kondisi Pertamax yang ada sudah bagus dan sudah sesuai dengan standar yang ada. Bahwa semua prosedur tata kelola pelayanan di masyarakat sudah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu khawatir, masyarakat tidak perlu cemas bahwa produk yang berada di SPBU Pertamina sudah sesuai dengan standar spesifikasi teknis. Pemirsa, kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah menambah panjang daftar praktik penyelewengan di Pertamina. Sebelumnya sederet skandal korupsi pernah membelit Pertamina, diantaranya mulai dari pengadaan LNG hingga pengelolaan dana pensiun. Bagaimana modus operandi rentetan korupsi itu dilakukan? Selengkapnya dalam Benang Merah, rentetan perkara pengelolaan minyak negara. Lagi diurus semua. Oke. Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian besar terhadap pemberantasan korupsi demi kepentingan rakyat. Presiden mafhum di setiap institusi selalu ada pihak yang baik dan tidak baik, tanpa terkecuali Pertamina. Diakui pesona perusahaan minyak plat merah itu bagaikan gula bagi semut-semut koruptor. Ditambah tercecer celah bagi sejumlah oknum culas. Mencuatnya kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama yang membuat negara boncos lebih dari 193 triliun rupiah tak pelak mengagetkan khalayak. Bahkan kerugian itu disebut-sebut hanya sepanjang 2023 saja. Sedangkan praktik lancung itu sudah berlangsung dari 2018 silam. Jika pendekatan itu yang dipakai sepanjang periode 2018 hingga 2023 itu diperkirakan negara tekor hingga 1 kuadriliun rupiah. Akibat perbuatan tersangka MK dan tersangka EC bersama-sama dengan tersangka RS, tersangka SDS, tersangka YF, tersangka AP, tersangka MKAN, tersangka Dewi, tersangka GRJ mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 7 triliun yang bersumber dari komponen sebagaimana yang telah disebutkan beberapa waktu yang lalu. Bukan kali ini saja Pertamina didera permainan kotor oknum petinggi dan rekanannya. Pada periode 2011-2014 silam, perkara korupsi pengadaan LNG di Pertamina menyeret mantan Direktur Utama Galaila Karen Kardina atau akrab disapa Karen Agustiawan sebagai tersangka. Karen disangkakan secara sepihak memutus kontrak perjanjian pengadaan LNG tanpa kajian dan analisis komprehensif. Pada Selasa, 19 September 2023, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Karen sebagai tersangka. Akibat kasus ini, negara ditaksir merugi hingga 140 juta dolar Amerika Serikat atau setara 2,1 triliun rupiah. 9 bulan kemudian, Senin 24 Juni 2024, Karen dijatuhi pidana penjara 9 tahun dan denda 500 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan. Mengadili, 1. Menyatakan terdakwa Galaila Karen Kardina alias Karen Agustiawan tersebut di atas terbukti serasa dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.
sebagaimana dakwaan alternatif pertama melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 64 ayat 1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena dengan pidana penjara selama 9 tahun dan denda sejumlah 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Pihak Karen Agustiawan yang kemudian mengajukan kasasi, putusan Mahkamah Agung kemudian memperberat hukuman dari 9 tahun menjadi 13 tahun. Sementara pada 2019 lampau, KPK mengungkap kasus suap perdagangan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Services. KPK kemudian membidik Managing Director PES periode 2009-2013 Bambang Irianto sebagai tersangka. Bambang disebut telah menerima fulus pelicin tidak kurang dari 2,9 juta dolar Amerika Serikat melalui rekening perusahaan Siam Group Holding yang berkedudukan hukum di British Virgin Island. Suap digelontorkan lantaran Bambang dipandang telah membantu pihak Kernel Oil perihal kegiatan perdagangan minyak mentah dan produk kilang kepada PES di Singapura dan pengiriman kargo. Tersangka BTO bersama sejumlah pejabat PES menentukan rekanan yang akan diundang mengikuti tender. Salah satunya adalah National Oil Company yang sering diundang untuk mengikuti tender dan akhirnya menjadi pihak yang mengirimkan kargo untuk PES, yaitu adalah Emirates National Oil Company yang namanya ENOC. Diduga ENOC merupakan perusahaan bendera yang digunakan pihak perwakilan Kernel Oil. Sementara pada 2017 lampau, Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina periode 2013-2015 Muhammad Helmi Kamal Lubis ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan dana pensiun Pertamina. Dana pensiun Pertamina disangkakan telah melakukan penempatan investasi dalam bentuk saham dengan nilai mencapai 1,35 triliun rupiah tanpa melalui prosedur yang berlaku. Perusahaan itu kan Sugi kan dia punya, ya kan? Ya tentu di situ ada kaitan hubungan yang sangat jelas antara invest oleh Daspen Pertamina itu, Dapen ya Pertamina, oleh Lubis itu ya perusahaannya si PT Sugi. Tapi kalau dan itu ada prosesnya nggak benar, udah ketahuan itu bukti. Kalau prosedur itu memang boleh ya Pak? Maksudnya invest ke sana? Ya kalau dilakukan dengan niat yang baik ya boleh saja, tapi dengan prosedurnya nggak benar ya. Berkaca dari rentetan kasus besar yang pernah mendera Pertamina, seakan mengisyaratkan lemahnya tata kelola keuangan di perusahaan minyak negara itu pun dengan pengawasannya. Praktik nakal yang mendera BUMN hingga merugikan negara tidak hanya membelit Pertamina maupun subholdingnya, namun juga entitas lain. Barisan penegak hukum juga pasang mata, membidik dan menjerat para pelaku untuk kemudian dilakukan penyelamatan uang negara demi kepentingan rakyat. Pemirsa, memasuki Ramadan hari ke-6, Masjid Nabawi di Madinah, Arab Saudi terus dipadati jemaah. Pemirsa, Masjid Nabawi di Madinah, Arab Saudi terus dipadati jemaah memasuki puasa hari ke-6 Ramadan. Ratusan ribu jemaah dari berbagai negara tiba di Masjid Nabawi Madinah menjelang azan subuh dikumandangkan.
Para jemaah bahkan memenuhi area pelataran masjid lantaran kondisi di dalam masjid sudah penuh. Bagi yang tidak mendapati tempat di dalam masjid maupun area pelataran, jemaah diarahkan untuk menuju lantai paling atas atau rooftop Masjid Nabawi. Di sini jemaah melaksanakan sholat subuh di area terbuka dengan latar belakang menara Masjid Nabawi yang sangat megah dan indah. Bagaimana suasana hari ke-6 Ramadan di kota Madinah, Arab Saudi? Langsung saja kami ajak Anda menyapa rekan kami, ada Ari Fiantiska yang akan mengabarkan kepada Anda. Ari, bagaimana dengan kondisi saat ini Ramadan hari ke-6 di sana di Madinah? Selamat siang waktu Madinah, Sira. Saya baru saja bersama Rahmat menunaikan sholat zuhur berjamaah dan di Masjid Nabawi sekarang ini sudah sedang persiapan untuk berbuka puasa. Jadi 1 jam sampai 2 jam sebelum berbuka puasa itu petugas di sini sudah mempersiapkan takjil-takjil yang akan dipersiapkan bagi jamaah yang akan berbuka puasa di Masjid Nabawi. Setiap harinya ada ratusan ribu takjil yang disiapkan di sini sehingga jamaah tidak perlu khawatir jika berpuasa di Madinah dan berbuka di Nabawi. Selain itu, cuaca hari ini cukup cerah, namun suhu hanya sekitar 25 derajat. Kami merasa meskipun 25 derajat, angin cukup sejuk, sehingga kami tidak merasakan panas sama sekali, tidak merasakan haus, bahkan kami tidak berkeringat gitu. Dan bagi Anda yang ingin menunaikan ibadah umroh di bulan puasa, ya tentunya tidak perlu khawatir. Tiap Anda akan berbuka puasa di Nabawi, di sini tersedia banyak sekali makanan, sehingga Anda tidak perlu khawatir tidak mendapat bagian. Tapi yang perlu diingat, Anda harus datang lebih awal lagi, karena jika 1 jam saja dari waktu berbuka puasa Anda tidak ada di sini, akan sulit mendapatkan tempat. Dan tapi di sekitar sini juga banyak sekali warga Madinah yang berbagi takjil, sehingga sama sekali kita tidak perlu khawatir lagi untuk tidak mendapatkan takjil. Saya kira laporan dari media hanya sampai di sini. Kami kembalikan ke studio. Tidak. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ari Fiantiska. Selamat menjalankan ibadah di sana. Terima kasih informasi langsung dari Madinah, Arab Saudi. Pemirsa, Masjid As-Sobirin di Surabaya, Jawa Timur. Pemirsa, Masjid Asy-Syobirin di kawasan Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur menyediakan ratusan porsi makanan dan minuman untuk berbuka puasa. Ratusan porsi makanan ini diberikan kepada para jemaah secara gratis dengan menu yang bervariasi setiap harinya. Masjid As-Sobirin yang berlokasi di Jalan Rungkut, Mapan, Kota Surabaya, Jawa Timur selama bulan Ramadan ramai dengan berbagai aktivitas, mulai dari pagi hari hingga malam hari. Tak hanya aktivitas kegiatan religi, namun juga disibukkan dengan kegiatan sosial. Salah satunya Masjid Asy-Syobirin setiap hari menyediakan 400 porsi makanan dan minuman gratis untuk berbuka puasa bersama. Biasanya buka puasa bersama di masjid ini diikuti oleh para pengemudi ojek online, musafir, dan jemaah di sekitar lingkungan masjid. Rasanya buka bersama di masjid ini, Pak? Ya, alhamdulillah bisa membantu para ojol-ojol semua yang ada di dekat-dekat sini, di Surabaya atau di mana, sambil cari orderan. Pihak masjid menyebut buka puasa bersama ini digelar selama bulan Ramadan. Menu buka puasa disajikan berbeda-beda setiap harinya. Menu yang disajikan adalah menu dengan kuah hangat, seperti kuah rawon, soto ayam, atau soto daging.
Ini adalah bagian dari implementasi komitmen kami, makmurkan masjidnya, semboyannya itu makmurkan masjidnya, bahagiakan jamaahnya. Jadi seperti tahun kemarin, setiap hari yang kami sediakan bukan hanya nasi kotak, tapi menunya piringan. Masjid Asy-Syabirin yang terletak di kawasan Rungkut, Surabaya ini tidak hanya menyediakan makanan untuk berbuka puasa saja selama bulan Ramadan. Namun pada 10 hari terakhir bulan Ramadan juga menggelar sahur bersama dengan menyediakan 800 porsi makanan. Sebelum sahur bersama akan digelar sholat sunnah tahajud dan sholat tasbih. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sandi Irawan, TV One mengabarkan. Lalu bagaimana keseruan berburu takjil menjelang berbuka sekitar 10-20 menit lagi? Ini ada rekan-rekan kami ya, Zira. Di mana saja, Zira? Salah satunya ada Farah Manila di Masjid Asy-Syabirin Surabaya dan Aurelia Zafira di Masjid Sunda Kelapa Jakarta. Kita terlebih dahulu menuju ke Farah karena Surabaya berbuka puasa lebih dulu ya. Kita tanyakan kepada Farah. Farah, bagaimana persiapan menjelang berbuka puasa di sana, berburu takjilnya? Iya, Siara dan juga Andro, dapat kami gambarkan situasi terkini di Masjid Asy-Syabirin di wilayah Rungkut Papan Tengah, Kota Surabaya. Karena ini adalah detik-detik terakhir sebelum azan, pemirsa. Anda bisa menyaksikan bagaimana ternyata jamaah sudah berkumpul di Masjid Asy-Syabirin ini sejak sore hari. Mereka mengaji, kemudian menunggu waktu berbuka di Masjid Asy-Syabirin. Ini sudah hampir penuh, pemirsa, untuk jamaah perempuan. Karena memang tidak hanya beribadah di Masjid Asy-Syabirin, Anda juga bisa sudah mendengar kali ini memang azan maghrib telah berkumandang di wilayah Kota Surabaya. Dan ini adalah situasi terkini para jemaah yang sedang menikmati menu makanan takjil dan juga menu makanan yang sudah dibagikan oleh pengurus takmir Masjid Asy-Syabirin, pemirsa. Nah, mereka untuk bisa mendapatkan takjil ini sebelumnya memang ketika datang ke masjid mereka harus meminta kupon begitu ya kepada pengurus yang kemudian nanti ditukarkan kepada para pengurusnya, kemudian mendapatkan takjil. Takjilnya beragam, pemirsa, ada kue basah, kemudian ada kue kering dengan jumlah dan bentuk yang variatif, pemirsa, yang kemudian bisa dinikmati oleh para jemaah. Nah, Anda bisa saksikan bagaimana kebahagiaan mereka begitu berhasil mendapatkan takjil. Gak cuma takjil, pemirsa, usai mendapatkan takjil ini, pemirsa, nanti para jemaah juga akan menikmati menu makanan yang sudah disediakan oleh pihak pengurus takmir masjid. Untuk menu makanan hari ini, pemirsa, adalah soto daging. Jadi para jemaah ini bisa berbuka puasa sambil menikmati soto daging yang sudah disediakan. Hari ini jumlahnya mencapai 350 porsi, pemirsa, dan itu sudah disiapkan oleh supplier yang sudah ready atau siap sejak pukul 4 sore. Menunya juga beragam, setiap harinya terus berganti, pemirsa. Yang pasti untuk menikmati menu di sini, para jemaah ini biasanya harus mendapatkan kupon atau meminta atau mengambil kupon terlebih dahulu kepada para pengurus. Dan yang menariknya juga, pemirsa, para jemaah yang hadir di sini ini tidak hanya dari masyarakat atau warga setempat saja, tapi juga para driver ojol, kemudian sahabat ojol, para musafir, dan seluruh warga yang memang sedang melintas di Masjid Asy-Syabirin ini berhak atau bisa mendapatkan menu takjil ataupun menu makanan gratis dari pihak pengurus atau takmir Masjid Asy-Syabirin. Dan yang menarik juga, pemirsa, di 10 malam terakhir ini tidak hanya menu makanan berbuka, tapi jemaah juga bisa mendapatkan menu makanan sahur, bahkan berkesempatan mendapatkan door prize barang-barang elektronik yang diundi pada malam ke-27. Seru sekali, pemirsa, memang Masjid Asy-Syabirin ini sangat memuliakan para jemaah yang datang. Demikian dari wilayah Surabaya, saya kembalikan ke rekan-rekan di studio. Masya Allah, sudah azan maghrib ya di Surabaya. Selamat berbuka, ya, Farah Manila. Ayo, berbuka. Farah, langsung cari minum, cari makan yang paling enak di sana ya. Dari Surabaya kita menuju ke Aurelia. Ini Aurelia mau nggak mau, Aurelia, kami paksa Aurelia untuk menunjukkan menu makan di sana. Jangan dimakan tapi ya, tunjukkan menunya dulu ya, Aurelia. Dulu ya. Jadi Aurelia harus sambil gerak menuju ke salah satu penjual di sana. Silakan, Aurelia. Ya,
Andromeda, Sira Safira, dan juga pemirsa, benar sekali saat ini sekitar kurang lebih 15 menit sebelum waktu berbuka puasa di area Jakarta dan juga sekitarnya, yang mana saat ini saya dan tim saya memilih berbuka puasa di Masjid Sunda Kelapa Menteng, Jakarta Pusat, yang mana memang Masjid Sunda Kelapa ini bukan hanya digunakan untuk masyarakat umum menjadi tempat ibadah, namun juga ada berbagai aktivitas yang menarik di sini, pemirsa. Yang pertama mungkin memang yang terkenal di sini ada wisata kulinernya di sekitar Masjid Agung Sunda Kelapa, lalu juga ada tur wisata religi mungkin untuk ngabuburit, lalu juga ada kajian Ramadan dan juga sholat mulai dari sholat maghrib, isya hingga taraweh bersama di sini. Dan saat ini mungkin sejak jelang waktu berbuka puasa dari pukul 3 sore di area sekitar Masjid Agung Sunda Kelapa ini memang sudah mulai ramai dengan pedagang makanan, pemirsa. Banyak sekali pilihan kuliner khas Ramadan yang bisa Anda lihat di sini, pemirsa. Di depan pintu masuk utama Masjid Agung Sunda Kelapa ini banyak sekali tenan-tenan makanan yang mulai dari makanan berat, takjil, minuman, es. Yang di sini mungkin ada bika Sumatera, lalu ada lamang tapai, makanan khas Sumateranya, lalu ada takjil-takjil seperti gorengan, lalu ada kolak, es teler, es doger, dan lain sebagainya ya. Untuk membatalkan puasa itu memang butuh yang segar-segar ya. Di sini juga banyak sekali kue-kue dan makanan berat pastinya. Itu ada sate Padang, ada soto dan lain sebagainya. Dan memang jika dilihat sendiri di sini, pemirsa, jika Anda ingin datang langsung dan singgah di masjid, pihak masjid juga sudah menyiapkan takjil, tepatnya di aula atau selasar Masjid Agung Sunda Kelapa ini. Sementara demikian, Sira dan Andro, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Aurelia Zafira. Kalau tadi Andrew ngeliatnya apa? Saya pengennya sih es aja deh. Kayaknya lengkap banget, nikmat banget Zafira, kayaknya. terima kasih banyak. Jadi kita sambil konsentrasi nih, jangan salah manggil nama reporter kan. Kok tiba-tiba jadi Zafira? Siapa itu Zafira? Terima kasih Aurelia dan juga Faraman Hila maksudnya. Pemirsa, menjadi pusat jajanan takjil, Pasar Marina di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara selalu diserbu warga yang mencari jajanan takjil jelang berbuka puasa. Inilah pemirsa suasana Pasar Marina yang berlokasi di kawasan Pantai Marina di Kelurahan Wanci, Kabupaten Wakatobi. Sejak pukul 2 siang puluhan pedagang telah memadati lapak-lapak yang disiapkan pemerintah setempat untuk berjualan jajanan atau takjil. Sebagai pusat jajanan takjil di Wakatobi, pasar ini selalu ramai diserbu warga yang ingin membeli jajanan lengkap ini kudapan saat berbuka puasa. Anda bisa lihat, selain menu berbuka puasa, di sini juga banyak sajian kue, minuman, dan juga lauk pauk untuk disantap saat berbuka dan juga sahur. Nih yang jualan kan? Iya. Sampai nggak lihat lagi ngambil kuenya, sampai nggak lihat lagi sih, karena tiap hari udah jualan kayaknya. Jadi dibeli buat buka puasa sekalian buat sahur nanti, bisa disimpan kali ya. Secara harga juga biasanya kalau pasar takjil, pemirsa, terjangkau, ekonomis, borong lah pokoknya. Ramadan memang berkah untuk semua. Ini sejumlah warga Kota Singkawang mencari takjil menjelang waktu berbuka puasa di pasar, namanya Pasar Juwadah, Singkawang, Kalimantan Barat. Tidak hanya warga beragama Islam saja, warga non-Muslim juga ikut berburu takjil. Ini war takjil nih ceritanya ya. Pasar Juwadah di Jalan Merdeka, Kelurahan Melayu, Kecamatan Singkawang Barat, Singkawang, setiap hari selalu dipadati warga jelang berbuka puasa. Para pelaku UMKM berkumpul menjajakan makanan ringan dan aneka minuman segar untuk menu berbuka puasa pada kegiatan Ramadan Fair. Tidak hanya warga muslim yang berpuasa yang mencari takjil, warga non-muslim Singkawang pun tidak mau ketinggalan berburu takjil seperti makanan dan minuman kekinian. Salah satunya Edwin,
Meski beragama non-muslim, dirinya mengaku setiap tahun datang ke Ramadan Fair di Pasar Juanda untuk mencari takjil. Kita biasa belanja, berburu takjil. Suasana Ramadan ini senang nggak sih Bang? Kalau lihat suasananya ini bagus ya. Soalnya kalau di Singkawang emang kota yang tertoleran. Jadi kita senang-senang aja meramaikan suasana menunaikan ibadah puasanya. Ini udah sering atau gimana? Kalau saya sih tiap tahun datang ya. Biasa beli, kadang gorengan, kadang ada cari yang aneh-aneh lah. Mungkin makanan kekinian gitu. Ramadan Fair menjadi wisata kuliner pada bulan suci Ramadan yang dapat meningkatkan pendapatan pelaku UMKM yang ada di kota Singkawang. Dari Singkawang, Kalimantan Barat, Tuturi Handayani, Mizar, TV One, mengabarkan. Iya, hampir di seluruh daerah, di tempat-tempat yang banyak jualan takjil, itu warga-warga yang nonis juga rebutan nih takjilnya. Karena memang takjil tuh enak-enak banget, bro. Ada es tadi kan, es kelapa, es doger. Gitu dibuat kita ngiler nih sama Sira. Ada masih lama nih, bentar lagi masih lama. Di Jakarta mungkin 19 menit lagi Sira. Tapi kalau Sira, menu favoritnya apa biasa kalau jelang buka? Kalau buka paling teh hangat dulu dong, ya kan, biar enak lah, biar tenang perutnya. Habis baru makan besar ya. Nasi Padang langsung? Enggak, jangan. Nasi Padang ya. Cemilan-cemilan dulu lah, cemilan. Kan kita dapat takjil juga kan dari kantor. Oke, ini kalau ngomongin makanan nggak habis-habis pemirsa ya. Bisa sampai malam kita ngomongin makanan, sampai kita menyantap menu berbuka puasa. Kita sudah sampai di penghujung Kabar Petang. Saya Andromeda Merkuri. Saya Sira Safira, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Anda baru saja menyaksikan Kabar Petang, didukung oleh Diabetasol.